8 peluang usaha di desa yang belum banyak pesaing. Untungnya bisa 250.000 dalam sehari. Halo, selamat datang di channel YouTube Bang Deddy. Kali ini Bang Deddy akan membahas tentang 8 peluang usaha di desa yang belum banyak pesaingnya, tapi bisa untung 250.000 dalam seharinya. Bahkan, usaha nomor 7 bisa beromset 600 juta loh dalam sebulannya. Menarik kan? Apa saja bisnisnya? Tonton hingga selesai ya. Ada banyak sekali klub mulai usaha di desa. Jadi, buat kalian yang tinggal di desa, tidak perlu untuk meninggalkan kampung halaman. Karena, usaha di desa pun bisa mendapatkan penghasilan yang menguntungkan loh. Dan pesaingnya itu relatif lebih sedikit gitu dibanding di kota-kota besar. Oleh sebab itu, penting untuk berinovasi dan membuat suatu konsep usaha yang berbeda ketika hendak jual suatu barang atau jasa di wilayah pedesaan. Mari kita mulai video usaha yang pertama adalah usaha pengolahan minyak jelantah. Ya, betul. Minyak goreng bekas pakai atau sering disebut minyak jelantah, kalau diolah dengan teknologi tentunya bisa memiliki nilai ekonomi yang begitu tinggi loh. Salah satu buktinya adalah 3 pemuda yang bisa beromset ratusan juta dengan memberikan pengolahan minyak jelantah yang luar biasa. Produk pengolahan minyak jelantah ini bermacam-macam teman-teman. Ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan bahan bakar biodiesel, sabun batang, ataupun produk turunan lainnya. Jadi, memang usaha yang satu ini sangat menguntungkan kalau teman-teman tekuni secara konsisten dan juga secara terus-menerus. Nah, selanjutnya di usaha kedua adalah dengan usaha pengelolaan limbah plastik. Tinggal di daerah pedesaan, bisa kalian manfaatkan dengan membuka usaha pengolahan limbah botol plastik. Karena memang daur ulang plastik merupakan salah satu ide usaha yang menjanjikan di pedesaan. Dan dengan mengolah plastik bekas supaya dapat digunakan kembali dan manfaatnya itu lebih besar bagi lingkungan. Bahkan ada salah satu seorang pemuda yang mampu meraup omset 50 juta dalam sebulan dengan bisnis daur ulang sampah ini teman-teman. Jadi pemuda ini bisa sebagai contoh kalau mengelola sampah menjadi pundi-pundi rupiah itu jauh lebih berguna bagi lingkungan daripada menjadi pemuda nakal yang hanya bisa jadi sampah masyarakat. Nah, selanjutnya usaha yang ketiga adalah dengan usaha membuat rang briket. Bila di daerah kalian tempat tinggal itu daerah sentral kelapa, kalian bisa manfaatkan limbah batok kelapa menjadi briket arang. Limbah kelapa ini ternyata dapat kalian olah menjadi produk ekonomis dan bisa menembus pangsa pasar ekspor hingga ke luar negeri. Dan ini sudah terbukti karena ada emak-emak yang di saat pandemi bahkan bisa mengekspor briket arang hingga omset 2,5 miliar. Fantastis banget kan? Jadi memang usaha yang satu ini bisa menjadi salah satu opsi bisnis yang bisa kamu eksekusi. Selanjutnya, ide usaha yang keempat adalah dengan usaha pabrik rokok tradisional. Bila di daerah tempat kalian tinggal adalah sentral tembakau, maka usaha produksi rokok bisa menjadi sebuah pilihan. Mulai usaha produksi rokok memang menjadi salah satu usaha yang cukup sulit mendapatkan legalitasnya. Biasanya terdapat hambatan hukum yang harus dilewati sebelum perusahaan bisa segera mulai produksi dan pemasaran rokok, tapi sudah didapatkan legalitasnya. Usaha ini ya sangat enak gitu, soalnya kan marketnya yang perokok yang sangat besar kan di Indonesia. Jadi ini juga salah satu usaha yang bisa kamu coba. Nah, selanjutnya ide usaha yang kelima adalah dengan usaha jasa pembuat irigasi. Irigasi menjadi salah satu hal penting untuk mengembangkan pertanian yang ada di daerah pedesaan. Dengan irigasi yang baik, maka kondisi sawah akan terjaga kebutuhan airnya serta menghasilkan panen yang maksimal sesuai harapan. Kalian bisa menyediakan jasa pembuatan irigasi dengan sistem yang tentunya lebih canggih untuk di daerah yang memang sulit jangkau aliran irigasi. Jadi, karena lahan pertanian di Indonesia itu sangat luas, buatan irigasi akan tetap menguntungkan untuk dijalani. Nah, selanjutnya usaha yang keenam adalah usaha ternak burung kicau. Di daerah pedesaan yang masih asri dan hijau, jadikan burung-burung itu lebih nyaman untuk hidup di daerah yang seperti ini. Buat kalian yang hobi dengan burung kicau, tentunya bisa memanfaatkan pekarangan rumah sebagai tempat ternak. Ada pemuda yang berasal dari hobi, ini jualan burung kicau dengan omset 50 juta dalam sebulannya. Omsetnya itu tinggi karena pecinta burung kicau ini makin lama makin banyak. Jadi memang marketnya itu sangat luas. Pangsa pasarnya sangat luas. Peternak burung memang terbilang lebih cepat panen dan modal yang dibutuhkan relatif lebih murah, sehingga peluang usaha ini cocok untuk dibuka di mana saja, khususnya di daerah-daerah pedesaan. Nah, yang selanjutnya ide usaha yang ketujuh adalah dengan usaha produksi cocoa fiber atau limbah serabut kelapa. Bila kita melihat dari permintaan pasar luar negeri akan kebutuhan cocoa fiber, peluang usaha untuk mengelola limbah serabut kelapa menjadi cocoa fiber itu sangatlah terbuka. Cerita nyata adalah ini pria asal Pangandaran yang mampu meraih omset 8 miliar per tahun dari mengolah serabut kelapa ini. Berarti sekitar 670 jutaan lah omsetnya dalam sebulannya. Benar-benar nominal yang sangat besar kan? Jadi kalau tempat tinggal kalian adalah sentra kelapa, di mana sabut kelapa biasanya tidak memiliki nilai ekonomi sama sekali, sangatlah tepat teman-teman kalau menekuni usaha yang satu ini. Karena memang usaha cocoa fiber ini memang terbukti sangat menjanjikan. Nah, selanjutnya ide usaha yang terakhir atau yang kedelapan dengan usaha membangun villa di pedesaan. Bila tempat kalian tinggal dekat dengan kawasan wisata, maka kalian bisa mencoba peruntungan di bisnis ini. Caranya dengan menyediakan tempat tinggal dan disulap menjadi penginapan sederhana pedesaan atau perkampungan yang alami dan juga asri. Tinggal kalau di Jawa Timur itu di daerah Batu, Malang. Banyak teman-teman tinggal di Jawa Timur, daerah Batu, kan banyak tempat wisata. Nah, ada juga banyak villa gitu, teman-teman bisa membangun villa di daerah sana. Oke, demikian 8 peluang usaha di desa yang belum banyak pesaingnya. Jangan lupa di subscribe ya, biar tahu kalau ada informasi menarik dari channel ini. Terima kasih.